Baik, kita mulai saja Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, fine. Thank you. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya. Sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah. Sarapan apa Pak Erwan? Sarapan nasi sama minum kopi, Pak. Wah, kopi. Kopi dari Muara Enim tuh, Pak Julius. Kopi Semendo. Kopi Semende. Nah, Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 2, ketemu lagi dengan saya hari ini di pembelajaran virtual classroom sinkronus ketiga, agenda kedua, pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 2, TK Angkatan 2 tahun 2024 ini, untuk agenda 2 Bapak Ibu difasilitasi oleh saya selaku fasilitator. Jadi hari ini tugas terakhir saya memfasilitasi Bapak Ibu ya. Besok saya pindah ke room, pindah ke ruangan, dan Bapak Ibu besok ketemu lagi dengan yang baru lagi. Iya, ketemu lagi dengan yang baru. Oke, baik Bapak Ibu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 ya? Iya, supaya pagi ini panas, ya mungkin kita main teka-teki lagi ya. ya. Boleh, Pak. Oke. Ya, kita 3 hari bercerita tentang Pak Bustanil keliling dunia. Kemarin keliling dunia, kemudian hari kedua kata kuncinya adalah mundur 2 langkah ya Pak Bustanil ya. Ya, Pak. Iya. Ya. Dan ini yang untuk hari ini. Silakan dituliskan saja di chat jawabannya ya. Sebentar, saya buka dulu. Iya. Oke. Kayaknya kemarin itu karena belum ditulis, jadi mungkin kalau sekarang kita tulis ya, kita robah sistemnya. Nah, ini pertanyaannya. Itu di samping itu ada foto ya, ada global, ada dunia. Nah, kata kuncinya dunia. Pertanyaannya, hari ini Pak Bustanil ada di Amerika. Jauh Pak Bustanil ya. Iya. 2 hari lagi Pak Bustanil ada di Uganda. Besok Pak Bustanil ada di Norwegia. Pertanyaannya adalah 3 hari lagi Pak Bustanil ada di mana? Silakan diketik jawabannya. Di manakah posisi Pak Bustanil 3 hari lagi? Dubai. Silakan diketik Pak, diketik aja Pak. Diketik nanti kita lihat. Iya. Oke, Pak Ikro Nigeria, Ibu Flora Denmark, Pak Julius Denmark, Pak Ibu Rina Dubai. Masih ada lagi jawabannya? Iya. Sudah mulai paham ya dengan kata-kata kuncinya ya? Ya. Masih ada lagi? Oke. Baik. Jawaban yang benar itu Bu Rina. Benar Bu Rina? Iya. Pak Julius, Bu Flora, Pak Ikro belum benar. Iya. Mungkin Pak Julius bisa menjelaskan kenapa jawabannya benar. Atau Bu Rina. Pak Julius dulu. Pak Julius dan Bu Rina. Ada yang bisa menjelaskan kenapa benar? Oke, Kenapa? Ya, kan silakan Pak Julius. hari ini Pak Bustanil Amerika, 2 Ya, hari Bu Rina. lagi Uganda, berarti mundur 2. Oke. Besok ke depan Terus. 2 maju. Huruf D. Huruf U. Besok dari U ke Norwegia, ke N.
3 N. hari lagi dari N Norwegia, berarti 3 hari lagi huruf I, A balik lagi ke D. D. Sama Jadi negara yang huruf dengan D. iya huruf negara D. yang diawali dengan huruf D. D. Bisa Denmark, bisa Dubai, bisa apa gitu. Oke, pagi-pagi kita salut dulu untuk Bu Rina dan yang benar jawabnya. Tepuk salut. Salut, salut, Salut. salut, salut, Salut. 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 Iya, ya. Kalau kita tanya Pak Bustani sendiri bingung dia mau kemana saya 3 hari lagi katanya ya. Dubai, Pak. Betul Bu Rina. Jadi kata kuncinya itu dunia. Maka kata saya hari ini Pak Bustani ada di Amerika. Maka posisi Pak Bustani di huruf A. Ah, Nah, gitu kan? 2 hari lagi di Uganda. Artinya dari A ke depan dua. ya. 1, 2. Dua. Huruf U kan? Uganda. Ya. Besok Pak Bustani di Norwegia. Setelah U, N. Besok itu kan satu kan? N, Ya. Norwegia. 3 hari lagi dihitung. I, I, A, D. D. D ada nah, di mana Pak Bustanil? Yaitu tadi bisa di Denmark, Denmark. kata Bu Rina bisa di Dubai, Bisa di bisa di mana Depok. lagi? Ya bisa di Depok. Pak Bisa Bustanil di mau ke kapal Denmark. ya. Oke, baik. Ya, nah, ada konsentrasi kayaknya ini ya. Iya. Bisa juga Pak Bustanul 3 hari lagi ada di Distrik Capil Saralangun. Dia juga kan Distrik Capil kan Pak Iya. Bustanul. Hmm. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa, seperti yang hari sebelumnya, sebelum kita mulai, saya akan memaparkan apa kegiatan kita pada hari ini. Nah, ini, ya. Yang pertama kita berbagi pengalaman belajar di hari ke-14, kemudian paparan tugas asinkronus, kemudian overview agenda kepemimpinan kinerja, dan yang terakhir penjelasan tugas hari ini, tugas asinkronus hari ke-15. Oke. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini sepakat kita ya, kegiatan kita pada hari ini. Oh ya, hari ini kita berapa ini? Berapa jam pelatihan? 2 atau 3 hari ini? Tapi ada schedule? 2 kan nggak salah ya? 2. 2. Jangan 1 Pak. Kalau 1 Sorry Pak, maaf Pak. Nggak, saya lagi 2 jam. 2 jam pelatihan ya, artinya 2 2 jam kali. ya. Ya, Pak. Ya, 2 kali 45 menit ya. Ya. Ya, 2 kali. Mana tadi sinkronus. Saya buka dulu. Ya. Iya, 2 jam pelatihan. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu selama 2 jam pelatihan ini yang kegiatan kita ya. Ini dia kegiatan kita. Ya, oke. Nah, untuk kita mulai dari kegiatan pertama ya. Kalau untuk kegiatan pertama ini dari saya yang mengajukan pertanyaan ya. Bapak Ibu silakan diceritakan saja apa yang saya tanyakan ya. Oke. Kita berbagi pengalaman. Iya. Kita mulai dari kayaknya kita mulai dari ladies first kali ini ya. Bukan dari pojok tadi ladies first ya. Setuju tidak Bapak-bapak? Setuju Setuju, Pak. Iya, dari ladies first. Kita ada 3 ladies ini. 3 atau 4 ladies ya. 4. Ya, 4 ladies. Iya. Ladies pertama kita mulai dari Bu Flora. Iya. Pas. Tadi Bu Flora bilang, saya udah kemarin, nah pas kan Ibu lagi. Oke, Bu Flora, ceritakan apa kesulitan Ibu ketika Ibu membuat peta jejaring kerja.
Itu aja Bu, 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Dalam penulisan peta tuh tidak ada Pak kesulitan. Oh, tidak ada kesulitan. Alhamdulillah. Paling-paling mungkin ada kekurangan Pak. Jadi saya Oh, butuh ada kekurangan. bimbingan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Flora. Lanjut kita ke Bu Rina. Nah, ke Bu Rina. Assalamualaikum. Iya, silakan Bu Rina. Bu Rina, eh, Ibu ketika Ibu mau mengerjakan tugas kemarin itu kan ada future apa tadi? Future organization ya. Mau dibawa kemana ke depannya nanti gitu ya? Ya benar ya Bu Rina ya. Oke. Ya. Mau dibawa kemana Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin gitu. Nah, pertanyaan saya ke Bu Rina, Ibu Rina mulainya dari mana? Langkah pertama Ibu Melihatnya apa? dari Apa sekali Ibu lakukan? tentu melihat dari kelebihan dan kelemahan lingkungan eksternal, internal. Oke. Ya, Artinya Ibu pertama sekali melihat kelebihannya dulu, kelebihan dan kekurangan Bu ya. Kayak analisis SWOT itu ya. ya, Itu Ibu yang pertama sekali Ibu lihat. Jadi Ibu identifikasi ya kelebihan kelebihannya apa apa, dan ya seperti apa. apa menyikapi kelebihan tersebut, Ah, meningkatkan potensi organisasi, oke. dan bagaimana cara mengatasi kelemahan dari kondisi yang ada. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina. Iya, jadi Ibu Rina dimulai dari kelebihan dan kekurangannya. Mana lagi nih ibu-ibunya ini? Ibu Yunita dengan Bu Asmiati mungkin izin agak telat Pak, anaknya sakit. Ya, anak sakit Pak. oh gitu. Oke, Izin telat. oke. Ya. Oke, coba kita tanya Pak Ikro. Pak Ikro, dari Pak Ikro apakah menggunakan pisau-pisau analisis kemarin dengan mengerjakan tugas itu? Ya, ke apa ya? Keraguan-raguan saya apakah isu yang saya angkat ini sesuai dengan apa yang Bapak maksud, yaitu yang pertama, yang kedua, memilih isu, kebetulan kami di kecamatan ini kan apa ya? Banyak Pak. Disebut OPD apa ya? OPD nanggung kami ini disebut OPD nanggung. Kami kan omnivora, semua kami libas gitu, semua pekerjaan nggak apa, walaupun mungkin Justru enak Pak, banyak. jadi isu Banyak yang pilihan. diangkat membuat sedikit kami bingung untuk menentukan isu mana yang sebenarnya yang pas untuk diangkat, yang berkaitan dengan keterkaitan dengan stakeholder yang lebih luas, karena itu Pak, mungkin itu Pak. Oke, iya. Oke, jadi kendalanya Pak Ikro menemui kesulitan kira-kira mau menentukan gitu ya, mau menentukan yang mana. Ya, oke. Oke, tapi Pak Ikro sudah pakai pisau analisis ya. Mungkin dari pisau analisis itu nanti bisa dikembangkan di situ Pak Ikro. Siap Bapak. Iya. Oke, lanjut kita Pak Sujasno. Nah, ini untuk pertanyaan untuk Pak Sujasno ini, Pak Sujasno. Oke, di antara yang stakeholder yang sudah Pak Sujasno masukkan di jawaban tugas kemarin itu, menurut Pak Sujasno ada nggak yang masih kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, tetap semangat. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan dari Bapak tadi, itu masih banyak kekurangan Pak. Masih banyak kendala-kendala yang memang perlu apalagi dipelajari lagi dan diamati lagi gitu Pak. Oke, Gitu, dari stakeholder yang sudah Pak Sujasno rumuskan itu, menurut Pak Sujasno, oh kayaknya saya kelupaan nih masukkan stakeholder ini. Ada nggak? Apa sudah cukup? Rasanya masih sudah cukup untuk saat ini Pak. Oke, sudah cukup Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sujasno. Lanjut kita ke Pak Julius. Ya Pak. Iya. Kemarin waktu ngerjakan tugas yang hari ke-14 ya, 13 ya. Yang Ya. hari ke 12, 11, 12, 13, 14. Hari ke-14 Pak Julius sudah merumuskan kira-kira ide implementatifnya apa Pak?
Jadi ide saya itu karena saya mengangkat masalah pelaksanaan merit sistem merit di Kabupaten Muara Enim. Dari 8 aspek kriteria sistem merit itu masalah sistem informasi, karena itu tupoksi saya Pak, masalah sistem informasi. Maka karena sampai kemarin di tahun lalu itu kita belum bisa mendapat data kepegawaian yang update real time Pak, setiap waktu, karena kemarin kita belum terintegrasi sama sistem informasi lainnya, salah satunya dengan CIS NBKN. Tapi tahun ini insya Allah itu kita akan integrasikan. Nah, mungkin saya akan ngambil ke integrasi sistem, karena itu salah satu penilaian dari merit system, kriteria merit system, yaitu sistem informasi yang terintegrasi. Yang ambil ke situ Pak. Oke, menurut Pak Julius itu bisa diimplementasikan tahun ini atau tahun depan? Insya Allah tahun ini bisa Pak. Salah tahun ini. Oke, thank you Pak Julius. Jadi sistem kayak SIM lah ya, sistem informasi manajemen ya. Saya berbicara tentang informasi yang terintegrasi ya Pak ya. Ya. Oke, baik, kita mundur ke Pak Julius. Di bawahnya ada Pak Bustanil. Ya, Pak. Oke. Pak Bustanil, apakah sama dengan Pak Julius? Apakah ide yang Pak Bustanil masukkan di jawaban tugas kemarin itu menurut Pak Bustanil bisa diimplementasikan? Ya, terima kasih Pak. Bisa Pak. Jadi sesuai dengan tupoksi saya ini pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Pak. Jadi saya melihat pelayanan di Dukcapil ini belum optimal Pak. Jadi perlu inovasi-inovasi ke depan. Nah, saya melihat, saya gali kemarin, itu kemarin ada 2 inovasi yang saya masukkan terlebih dahulu Pak. Ada yang namanya kado terindah. Yang kedua sejati. Ya, izin Pak saya jelaskan sedikit. Kado terindah itu kolaborasi dan integrasi pasca menikah Pak. Jadi ini kerjasama kita dengan stakeholder Kementerian Agama, dalam hal ini KUA Pak, di setiap kecamatan. Nah, jadi orang yang menikah dia tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil. Jadi kita yang datang ke tempat mereka Pak. Jadi setelah dia menikah, kita dapatkan surat nikahnya dari KUA, langsung kita input, langsung berubah statusnya. Yang sebelumnya belum kawin menjadi kawin, kita gabungkan, terbitlah KK mereka Pak. Jadi kita serahkan Pak, pada momen-momen tertentu kita serahkan. Mungkin Pak Bupati nyerahkan nanti Pak, atau kepala dinas. Gak perlu sampai ke dalam kamarnya kita serahkan Pak. Oke. Begitulah kita melayani masyarakat dengan sepenuh hati Pak. Yang kedua, inovasi yang kedua itu sejati Pak. Sikok jadi tigo Pak. Bukan bagi dua, bukan sikok bagi dua. Sikok jadi tigo Pak. Bukan sikok bagi tiga Pak. Bukan sikok bagi dua, itu lagu Pak, sikok bagi dua. Jadi Lubuk Linggau tuh. Jadi sejati, sikok jadi tigo, itu pelayanan hidup tentang anak yang baru lahir Pak. Bayi yang baru lahir. Jadi kita kerjasama dengan stakeholder dinas kesehatan yang membawahi para bidan. Nah, jadi anak yang baru lahir itu dapat 3 dokumen adminduk. Yang pertama akte kelahiran, yang kedua kita masukkan dalam KK orang tuanya, yang ketiga kartu identitas anak Pak. Oh, kartu identitas. Nah, sebenarnya banyak lagi potensi-potensi Pak yang akan kita gali Pak. Tapi kemarin cukup 2 dulu Pak karena keterbatasan waktu Pak. Jadi 2 inovasi dulu Pak. Itu yang akan saya kembangkan Pak. Dalam rangka untuk melayani masyarakat dengan cepat Pak, cepat dan murah Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bustanil. Ya, bagus itu kalau cerita tentang sikok bagi tigo tadi ya, sikok jadi tigo tadi ya. Iya, sikok jadi tigo. Iya, saya ingat pengalaman bulan Maret kemarin itu Pak Bustanil. Iya Pak. Cucu saya lahir, ya saya ke Capil bikin yang kata Pak Bustanil itu bikin KIA-nya, bikin apa itu? Akte sama masukkan ke KK. Pas memang 3 Pak. Ya. Izin sebenarnya orang tuanya nggak perlu datang lagi ke Capil Pak, melalui bidan atau rumah sakit tempat mereka bersalin Pak. Oh, kalau yang di Linggau pakai online Pak. Nah, aplikasi Pak ya. Ya, daftarnya online. Memang kemarin kata dari rumah sakitnya, rumah sakit ibu dan anaknya itu jadi ini terserah kalau mau ngurus sendiri boleh, mau minta dari klinik yang ngurus boleh. Kebetulan karena ada sedikit
ordal. Kebenaran kabinnya dulu bimbingan coachnya saya, jadi saya hubungi beliau, Pak masukkan lewat online aja Pak. Nah, gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bustani. Lanjut kita sebelah Pak Bustani. Pak Sujaso sudah, Pak Topik di atasnya. Siap. Kan Pak Topik. Pak Camat. Siap, Pak. Siap. Kemarin itu yang Pak Camat kan rencananya berhubungan dengan pelayanan ya Pak ya, berhubungan dengan pelayanan. Otomatis Pak Camat kan memperbanyak ilmu-ilmu komunikasinya karena berhubungan dengan publik ya, secara langsung gitu ya. Nah, ketika menjawab tugas kemarin, Pak Camat menemui kendala tidak ketika merumuskan strategi komunikasinya dengan stakeholder yang akan digunakan? Kira-kira ada hal yang mengganjal enggak kira-kira atau yang belum menurut Pak Camat ini kayaknya belum jelas. Gitu. Silakan Pak Camat. Siap, Pak Taufik. Ya. Terima kasih Coach. Pertama ketika kita merencanakan sesuatu dan mau tahu apa yang akan kita ambil, kita harus tahu dulu masalah apa yang harus diangkat. Kami mengangkat masalah pelayanan karena memang kami anggap pelayanan di kami terutama di pemerintahan kecamatan agak kurang optimal. Maka dari situ kami berusaha untuk merumuskan bagaimana teknik atau rumusan masalah yang akan diangkat dalam pelaksanaan pelayanan, terutama dalam membangun komunikasi yang baik untuk menuju pelayanan yang bagus. Nah, kami terus terang Coach agak kebingungan ketika menentukan bagaimana mencari solusi dalam menentukan komunikasi yang efektif untuk melaksanakan pelayanan. Makanya kami butuh bimbingan Coach, terutama dalam merumuskan apa dan bagaimana dalam menentukan kebijakan, terutama dalam komunikasi yang baik bagi terlaksananya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Demikian Coach, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Jadi intinya Pak Taufik ya masih perlu perlu menambah wawasan lagi tentang bagaimana menentukan strategi komunikasinya Pak Taufik ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Taufik. Lanjut kita ke Pak Sal. Pak Sal. Baik. Gimana Pak Sal? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, langsung Pak menyikapi yang kemarin Pak, gimana? Ya, sama yang di kemarin yang di tugas kemarin Ya, Pak yang siap Pak. yang kumpulkan itu ya. Ya, siap Pak. Pertama sekali saya berpikir dalam menyikapi apa yang Bapak berikan tugas ini. Kita sebagai aparatur sipil negara, di samping pengabdian kepada negara, juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai aparatur sipil negara, saya mencoba dan berinteraksi dengan jabat ataupun amanah yang diberikan sama ini adalah pengelolaan parkir. Nah, oleh karena itu saya mencoba dengan kondisi yang ada pada saat ini dan ada kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, kemudian ada regulasi juga Undang-Undang Perda Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Solangun, ada kewenangan di situ selaku OPD Dinas Perhubung yang pengelolaan parkir, katakanlah parkir yang menjadikan tugas pokok dari Dinas Perhubungan untuk memungut retribusi daerah ataupun pendapatan asli daerah. Nah, di sini dari regulasi ataupun referensi yang saya sampaikan melalui WA Bapak, cuman temanya yang atau judul, tapi coba saya angkat strategi peningkatan retribusi daerah melalui parkir. Nah, di situ langkah-langkah yang sambil tahap awal itu dalam karena ada kewenangan Perda Nomor 8 Parkir Perda Nomor 8 2023 ini adalah kewenangannya untuk menentukan langkah-langkah dalam memungut retribusi daerah ini, kewenangan penuhnya di situ.
ada langkah awal yang saya lakukan di situ adalah pendataan. Kemudian melihat potensi-potensi apa yang bisa dilakukan sehingga dapat dijadikan suatu potensi untuk meningkatkan PAD daerah. Itu mungkin semacam topiknya ataupun isi dari poinnya yang saya angkat, Pak. Namun saya juga butuh arahan dari Bapak untuk selanjutnya bagaimana mengoptimalkan dari parkir yang sudah ada terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan jejaring kerja, karena walaupun bagaimanapun tidak terlepas dari instansi-instansi lain yang mendukung untuk tercapainya dari memaksimalkan potensi yang ada di sektor parkiran, terutama terkait masalah pendanaan. Karena apa? Di sektor pendanaan ini walaupun parkir kan kita belajar jasa yang diberikan, Pak. Artinya semakin dikit dengan dikitnya jasa yang kita berikan, tentu kita untuk menekan atau mendapatkan target yang selalu diberikan sulit, karena situ pelayanan jasa dari pemerintah. Adanya harus kolaborasi antara pelayanan yang diberikan dengan fasilitasnya, kemudian juga sebagai objeknya adalah juru parkir ataupun audiennya adalah para pemarkir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Selanjutnya mohon petunjuk, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Salfitri. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke agenda pembelajaran kita yang kedua. Hari ini rencana kegiatan kita yaitu paparan tugas asinkronus, ya, tugas asinkronus. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memaparkan tugas asinkronus, kita lihat dulu tugas yang kemarin, ya. Jadi yang tugas kemarin itu intinya Bapak Ibu membuat analisis kekuatan organisasi, ya kan? Kemudian potensi perkembangan atau langsung saja analisis kekuatan organisasi, kekuatan dan kelemahannya, bisa juga dari isu. Kemudian Bapak Ibu merumuskan implementatif, ya, ide-ide implementatif yang bisa menurut Bapak Ibu bisa diimplementasikan. Kemudian yang ketiga menentukan stakeholder atau siapa yang pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana perubahan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu merumuskan komunikasi yang bagaimana yang mau dikembangkan dalam rangka membangun hubungan dengan stakeholder. Gitu ya? Oke. Ya, Pak. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melihat sekilas, ya, tugas yang Bapak Ibu kirimkan. Terima kasih, semuanya sudah mengirimkan tepat waktu. Ya, tidak ada yang telat, semuanya di bawah jam 12. Ya, saya sudah melihat ada beberapa menurut saya sudah sesuai, ada juga yang menurut saya yang belum sesuai, ya, belum sesuai dalam arti kata masih ada yang kurangnya, tapi ada juga yang sudah sesuai seperti yang ditugaskan. Nah, Bapak Ibu, kembali ke filosofi dari PKA kita adalah kepemimpinan kinerja, ya, kepemimpinan kinerja. Jadi Bapak Ibu sebagai pejabat administrator diharapkan bisa melakukan suatu perubahan untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, oke. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu menganalisis kelemahan atau keunggulan atau menganalisis permasalahan atau isu-isu yang ada di organisasinya, ya, jangan lupa Bapak Ibu nanti kaitkan dengan ketercapaian kinerja di organisasinya. Nah, sehingga dengan perubahan yang Bapak Ibu lakukan itu ada perbedaan before dan after-nya. Before dan after-nya. Kinerja di organisasinya, terutama kinerja ke pelayanan publik. Kinerja ke pelayanan publik. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa bahwa selalu dikaitkan dengan kinerja di organisasinya. Oke. Gitu. Baru nanti begitu juga dengan ketika Bapak Ibu merumuskan perubahan yang bersifat implementatif. Nah, kira-kira itu apakah perubahan yang dilakukan itu bisa meningkatkan kinerja, hubungannya ke kinerja.
Oke. Nah, ini kenapa saya lebih saya tekankan ke kinerja, karena itulah filosofinya, itu yang membedakan antara pelatihan kepemimpinan administrator atau PIM 3 yang dulu dengan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PIM 4 yang dulu. Jadi kalau di PKP itu fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke. Jadi bisa saja Bapak Ibu meneruskan dari yang PKP, peningkatan kualitas publik, tapi hubungkan dengan peningkatan kinerja. Oke. Sedangkan di Bapak Ibu nanti mudah-mudahan nanti setelah ikut PIM PIM 3 ini atau PKN ini Bapak Ibu nanti ikut PIM 2 atau PKN 32. Nah, itu filosofinya beda lagi. Dia bagaimana meningkatkan membawa visioner. Jadi dia organisasinya mau dibawa kemana, gitu. Itu perbedaan dari tataran penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan ini. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita paparan. Saya tawarkan siapa yang bersedia. Ada yang bersedia? Silakan. Flora yang bagus. Atau Pak Julius ya? Oke, silakan Pak Julius. Kelihatan Bapak. Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Coach Ariel, mungkin paparan tugas ini belum sempurna, terutama terkait jejaring, karena semalam ada beberapa trouble Pak, karena kita disuruh besok atau hari Senin itu untuk pelantikan 700 P3K. Jadi kemarin Pak Bupati minta itu, harusnya kemarin beliau minta undur hari Senin, jadi kita harus mempersiapkan itu Pak. Mohon maaf Pak kalau ada kekurangan dari tugas saya. Jadi paparan saya kali ini saya mengambil dari tujuan dan sasaran BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur Kabupaten Muara Enim, berdasarkan rencana strategis BKPSDM 5 tahun kemarin, 5 tahun ke depan. Mungkin tahun ini habis. Jadi tujuan dari sasaran strategis BKPSDM Muara Enim yaitu terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang profesional. Itu dengan indikatornya indeks profesionalitas aparatur negara. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan itu kita menetapkan sasarannya yaitu terlaksananya sistem merit di Kabupaten Muara Enim. Dengan indikatornya dari koneksinya dan sinyalnya ya. Dengan indikator kinerja utamanya yaitu indeks sistem merit. Saya sampaikan sedikit Pak, indeks sistem merit ini baru diukur oleh KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara, itu tahun 2020. Itu baru diukur indeks sistem meritnya. Pada pengukuran penilaian pertama, Kabupaten Muara Enim itu saya sampaikan sangat buruk Pak. Sangat buruk dalam arti kata nggak masuk kriteria penilaian untuk sistem meritnya. Makanya kemarin kita pacu dengan Kepala Badan tahun 2022 indeks sistem merit kita sudah mendapatkan nilai 56, tapi masih kategorinya buruk.
Baru 2023 kemarin kita dengan memperbaiki beberapa indeks, beberapa kriterianya, indeks sistem merit Kabupaten Muara Enim itu sudah mencapai nilai 134. Kategorinya itu masih buruk sebenarnya, karena untuk mencapai rendah itu 153. Itu indikator kinerja utama dari BKPSDM. Ini struktur organisasi ini agak terlalu kecil. Jadi BKPSDM Kabupaten Muara Enim itu struktur kelembagaannya itu struktur tipe B, Pak. Tipe B dalam arti kata dia hanya kepala badan, satu sekretariat, 3 bidang. 3 bidang yaitu bidang Bapak Yudi sini, Pak ya? bidang pengadaan, informasi dan penilaian kinerja, Speaker bidang tidak kasih dan bekerja, bidang tolong cek penjenjangan, koneksi atau gunakan bidang diklat, speaker. ditambah nanti ada satu UPTD mungkin untuk diklat. Sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur yang ada di BKPSDM itu sampai saat ini hari ini berjumlah 43 orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan strata 2 itu 8 orang, strata 1 19, diploma 3 7, dan masih ada yang SLTA, Pak, 8 orang. Analisis kelemahan yang ada saat ini yang saya lihat di BKPSDM itu satu, masih kurangnya pegawai. Karena berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja itu tergambar dalam peta jabatan, mungkin sudah saya share juga ke Pak Puput Sarin, itu ada peta jabatan BKPSDM. Itu harusnya di BKPSDM itu kebutuhan pegawainya 100 lebih lah, 100. Tapi sekarang ini baru hanya 43. Dengan mengurusi jumlah pegawai kita sampai dengan saat ini ada lebih kurang 8.400 pegawai yang terdiri dari PNS dan P3K. Tahun ini kita membuka formasi 6.100, Pak. 6.100 pegawai yang terdiri dari P3K dan CPNS. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, kurangnya sarana prasarana. Jadi di Kabupaten Muara Enim ini kita terutama untuk peningkatan kompetensi pegawai, Pak. Karena kita belum ada sarana diklat yang sangat dulu ada, cuma sekarang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai pendidikan. Insya Allah tahun ini dengan bantuan dari PTBA mungkin kita akan membangun diklat, gedung diklat melalui CSR PTBA perusahaan tambang. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian yang belum optimal. Pertama saya masuk di sini memang sudah ada SIMPAK namanya sistem informasi kepegawaian, tapi itu hanya untuk lingkup, belum terintegrasi, jadi datanya belum update sama sekali, Pak. Dan operatornya pun tidak ada, jadi kalau saya bilang tidak jalan SIMPAKnya selama ini, jadi masih banyak kekurangan. Itu kelemahan yang saya dapat. Nah, saya langsung balik ke sistem merit. Karena ini yang merupakan target saya, target BKPSDM lah, yang saya dorong melalui kepala badan, yaitu penerapan sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi itu yaitu prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan berkebutuhan. Kenapa ini kita angkat, Pak? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, di undang-undang itu dijelaskan bahwa PPK, pejabat pembina kepegawaian, itu wajib melaksanakan manajemen ASN dengan sistem meritokrasi.
karena itu amanat undang-undang di tahun 2023. Nah, ini identifikasi permasalahan saya dari penerapan sistem merit. Jadi sistem merit itu Pak dilihat dari 8 aspek penilaian. Satu, perencanaan kebutuhan. Nah, di situ saya lihat ada kelemahannya, yaitu belum tersedianya dokumen perencanaan 5 tahun ke depan secara valid. Makanya waktu kita ngusul formasi, tahun-tahun sebelumnya kita ngusul formasi itu jarang mendapat formasi yang banyak Pak. Paling dikasih cuma 100, daripada 150. Nah, itu ini yang kelemahannya. Aspek pengadaannya, dulu pengadaan ASN kita belum melalui CAT, tapi Moraenim pertama kali melaksanakan CAT itu dari tahun 2013 itu sudah mulai dilaksanakan. Dari pengembangan karir, itu aspek pengembangan karir juga dinilai, dan pengembangan kompetensi. Itu juga ada 3 kelemahan di situ. Standar kompetensinya belum ada. Pemetaan kompetensi hanya baru dilakukan untuk eselon 3, JPT, dan belum menyusun analis kesenjangan. Yang keempat, aspek mutasi, rotasi, promosi, dan demosi. Nah, di situ kelemahan Kabupaten Moraenim dalam BKPSDM belum menyusun pola karir, talent pool-nya juga belum disusun, rencana suksesinya, dan pengaturan hanya fokus kepada eselon 2 JPT. Jadi untuk pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana itu belum sama sekali dilakukan pemetaan. Aspek manajemen kinerja, di situ ada beberapa kelemahan yang saya lihat. Penetapan target kinerja belum tajam. Jadi selama ini pegawai itu ASN itu bekerjanya tidak berdasarkan pada kinerja organisasi Pak. Jadi terutama yang jabatan fungsional, dia masih bekerja sendiri-sendiri dengan fokus mengejar angka kredit. Dia tidak fokus kepada tujuan dan sasaran organisasinya. Metode evaluasi juga, evaluasi kinerja kemarin itu belum dilaksanakan, hanya setahun sekali melalui penyusunan SKP. Belum adanya analisis kesenjangan kinerja, belum disusun juga, belum ada upaya untuk memperbaiki kinerja pegawai. Keenam, aspek penggajian dan penghargaan disiplin, ini juga belum dilaksanakan. Ketujuh, memberikan perlindungan dan pelayanan juga. Nah, saya fokusnya ke yang nomor 8 Pak, yaitu sistem informasi. Di situ kelemahan kita berdasarkan hasil penilaian dari KSN, bahwa sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Nah, di sini yang saya tarik untuk pengembangan organisasi ke depannya. Ini yang saya targetkan, kalau bisa tahun ini terlaksana. Karena sistem informasi kepegawaian ini kita pakai juga untuk sakit, satuan akuntabilitas kinerja, untuk arsip kepegawaian, untuk efisiensi, untuk e-kinerja, itu kita pakai. Jadi kalau dia tidak terintegrasi nanti akan susah. Nah, saya kembali fokus saya ambil ke nomor 8 tadi, sistem informasi kepegawaian. Salah satu aspek permasalahan penerapan sistem merit yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian belum terintegrasi dengan sistem lainnya, sehingga pengolahan data kepegawaian belum update secara real time, yang mengakibatkan terganggunya pelayanan kepegawaian. Harapan saya, ingin saya terciptanya pengolahan data kepegawaian yang update real time, maka perlu dilakukan pengintegrasian antara sistem kepegawaian dan sistem lainnya. Memang pengintegrasian sistem informasi kepegawaian ini membutuhkan jejaring kerja yang sangat solid Pak, karena ini melibatkan instansi vertikal dari pusat, yaitu Badan Kepegawaian Negara. Jadi gimana kita mengintegrasikan SIMPEK yang ada di kabupaten dengan sistem informasi ASN di BKN. Alhamdulillah tahun lalu saya sudah berkomunikasi dengan BKN. Sempat kita dikasih untuk mengintegrasikan, tapi hanya baru satu jalur Pak. Jadi apa yang diinputkan di BKN baru langsung masuk ke SIMPEK. Nah, saya mintanya itu adanya pengintegrasian 2 arah. Jadi kalaupun SIMPEK menginput sudah otomatis masuk ke CISN. Jadi
benar-benar update untuk daftar kepegawaian. Kalau ada mutasi, naik pangkat, berkala, nah itu sudah update di situ. Itu yang harapan kita terjadinya integrasi ini yaitu dua jalur. Nah ini peta jejaring kerja itu yang melibatkan untuk terkait dengan update data ini sebagai itu terkait pertama yang saya sampaikan satu kepala badan itu pasti, sekretariat itu terlibat, ada juga peran di situ, dan bidang-bidang. Nah, bidang-bidang ini kenapa saya itu karena data dari bidang mutasi, dari bidang diklat itu berperan dalam update datanya. Apabila mereka tidak menginputkan secara cepat dalam waktu misalnya 24 jam, maka nanti pengolahan data kepegawaiannya juga akan telat. Apalagi kalau ada mutasi. Kalau hari ini mutasi belum diinput, besok atau lusa belum diinputkan, maka data pegawai itu belum akan berubah di sistem itu. Misal dia di Dinas Perikanan, pindah ke Dukcapil. Apabila belum diinputkan datanya secara cepat, maka yang bersangkutan masih di perikanan data di ada juga itu yang jejaringnya dengan kepala bidang Inka yang BKN tadi Pak. Terkait juga jejaringnya dengan bagian organisasi, karena itu terkait dengan peta jabatan. Dan yang paling yang agak berperan selain BKN yaitu Kominfo. Karena Kominfo ini infrastruktur jaringan semuanya kita ada di Kominfo. Ada server dan lainnya. Nah ini pengaruhnya, pemetaan pengaruhnya sangat berpengaruh dalam update data ini, pengolahan SIMPAK ini, pengintegrasian ini, yaitu satu tadi BKN, Badan Kepegawaian itu sangat berpengaruh. Yang kedua Kominfo terkait infrastrukturnya. Yang ketiga tadi internal kami yaitu bidang-bidang ada di BKPSDM, dan yang juga walaupun kecil perannya jadi sangat berperan juga yaitu bagian organisasi sekretariat daerah. Mungkin itu Pak paparan dari saya. Mungkin banyak kekurangan, mohon maaf sebelumnya karena ya tadi aku mau paparan ini pasti banyak kekurangan. Mungkin itu aja aku Saril, mohon masukan, mohon saran dari rekan-rekan juga di kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Julius yang sudah memaparkan tugasnya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan, komentar atau saran. Silakan. Mohon maaf, Coach. Ya, silakan Pak Sujasno. Mungkin ada saran untuk Bapak Julius terkait karena BB kantornya Pak Julius itu adalah kunci dari kepegawaian. Ya. Memang sekarang sudah bagus BPKSD, termasuk di Kabupaten Bogor juga sudah memakai aplikasi. Jadi untuk kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun itu sudah memakai aplikasi, tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi ke kantor, cukup menyampaikan melalui aplikasinya. Cuman mungkin saran untuk Pak Julius untuk mungkin yang berhubungan dengan terkait dengan urusannya seperti Dukcapil, Pak Julius itu SK-nya SK pusat. Jadi mungkin lebih saya pengalaman di Kabupaten Bungo karena pernah di Dukcapil kemarin itu pernah saya dari Dukcapilnya mau dilantik terus menjadi di luar dari Dukcapil, itu dari Kecamatan Boboko. Cuman ada kendala waktu itu, SK kepala bidang saya waktu itu itu SK-nya dari pusat, dari Dirjen, itu tanpa diputuskan, tanpa diberhentikan, itu saya sudah langsung dilantik.
Nah, mungkin sarannya, yuk Coach, untuk SK-SK yang mungkin ke pusat itu lebih di PKBSD daerah lebih banyak memahami dan mensosialisasikan kepada PD-PD supaya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Mungkin itu, Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, baik. Silakan Pak Julius, 1 menit Pak Julius, tanggapi Pak Julius. Terima kasih Pak Sujasno. 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 Ya, Sujasno Irawan. Terkait apa yang disampaikan tadi masalah Dukcapil, memang Dukcapil ini ada 2 kepala, yaitu Kemendagri dan daerah sendiri. Untuk Kabupaten Muara ini, alhamdulillah untuk khususnya Dukcapil itu sebelum terjadi rotasi atau mutasi, memang kita mengajukan izin dulu ke Kemendagri. Jadi alhamdulillah sampai dengan kemarin juga ada 2 hari yang lalu kita ada mutasi juga, terutama Dukcapil masuk juga ada mutasi besar-besar 237 jabatan administrator atau pengawas. Alhamdulillah tidak ada masalah Pak, karena memang sebelumnya kita kalau khusus Dukcapil kita mengajukan dulu ke Sekjen Dukcapilnya untuk istilahnya itu untuk persetujuan mutasi dan ini. Mungkin itu Pak Sujasno. Kita paham, Coach. Berarti mungkin bisa jadi ditambahkan stakeholdernya untuk Dukcapil khususnya itu Dirjen Kemendagri, Dirjen Aminduk gitu Pak Julius. Oh iya. Ya. Oke, itu Ya, koordinasi dan ya, apa namanya konsultasinya mungkin itu. Itu Coach. Terima kasih Coach waktunya. Baik, terima kasih kepada Pak Sujasno. Terima kasih juga kepada Pak Julius, satu saja ya, karena biar ada kesempatan juga untuk yang lain. Nah, Pak Julius, starting point-nya sudah bagus. Artinya apa? Coba Pak Julius lihat ke atas lagi, ke paling atas Pak Julius. Oke. Ya. Yang mana tadi? Yang paling atas Pak. Bentar Pak, ketutup ini. Tutup. Oke, atau dari saya saja nggak apa-apa Pak? Ya. Oke. Ya. Nah, jadi ya, ini ya. Nah, ini. Jadi starting point-nya sudah bagus. Artinya Pak Julius sudah bicara dulu dari tujuan dan sasaran. Artinya apa? Future organizationalnya BKPSM ini di tempat Pak Julius ini adalah ke depannya nanti akan ini tadi ya. Terselenggaranya sistem merit ya. Yang apa gitu, apa yang optimal atau yang maksimal atau sekarang kan sudah dilaksanakan, tapi menurut Pak Julius masih perlu lagi yang ditingkatkan lagi gitu kan. Nah, jadi dimulai dari situ. Kemudian dengan melihat kan kemarin kan di tugas itu kan ada tentang IKU kan, keterkaitan dengan pencapaian IKU. Jadi Pak Julius sudah memaparkan IKU-nya di sini katanya tadi, mana tadi? Mana tadi Pak Julius? Di nomor 3-nya Pak, nomor 3. Ya, nah ini, ya. Jadi indeks IKU yang diambil ada indeks sistem merit, ya. Artinya meningkatkan kinerja di organisasinya adalah kinerja daripada indeks sistem merit ini kan Pak Julius ya. Iya. Nah, kemudian untuk peta kekuatan bisa dilihat di sini. Ini termasuk peta kekuatan ini adanya SDM ini, termasuk juga ini kekuatan juga. Ini ada kelemahannya, ya. Nah, sebenarnya yang ini tidak ini lagi Pak Julius, yang ini tidak usah. Jadi yang langsung ke sini tadi, ya. Ya dari sini. Nah dari sini cuma yang kendalanya yang nanti kan di breakdown lagi, diperkecilkan lagi, sehingga Pak Julius itu dari beberapa hal di sini. Nah bisa saja Pak Julius ambil misalnya di bidang Pak Julius, yang mana bidang Pak Julius kan? Ya. Ini semuanya bidang di Pak Julius ya? Enggak Pak, ada yang dimutasi, ada yang gitu. Terbagi ya. Pak. Nah di analisis ada pisau analisis yang saya bilang kemarin itu
Bagus lagi Pak Julius kalau ini dibuat pisau analisisnya apa, sehingga nanti yang terpilih yang menurut Pak Julius yang urgent, yang mendesak yang harus diselesaikan yang mana gitu. Nah, yang mana yang mau mendesak diselesaikan, ya. Sehingga dari situ baru dapatlah nanti ke, nah ini kayaknya yang ini Pak ya. Ya. Nah, karena ini saya lihat di bold kan ditebalkan sepertinya ini. Nah, Ya, nanti Pak. kalau nanti besok kalau kita membuat aksi perubahan apa ya? Asal muasal terpilih ini dipaparkan juga Pak, dijelaskan juga. Siapa? Ya, gitu. Ya, asal muasalnya atau ya sejarahnya lah gitu. Kalau dalam agama Islam tuh Al-Qur'an tuh asbabun nuzulnya gitu ya. Kira-kira muncul ini gitu. Ini yang terpilih gitu. Artinya kita bekerjanya secara logik, kita menganalisis logik, kita tidak kalau kita sekolah dulu kata ada istilah hitung kancing kan? Hitung kancing gitu ya. Gitu. Ya. Jadi yang ini sehingga nah setelah dari sini, nah ini termasuk ini kan yang ide implementatifnya ini kan. Ya. Nah, tapi ini masih secara umum Pak, ditambah yang Ya. secara umum kira-kira apa yang akan Bapak masukkan untuk mengatasi ini tadi? Nah, disinilah nanti Bapak Ibu berbicara tentang inovasi. Nah, untuk inovasi kan nanti ada di agenda ketiga kan? Nah, gitu Pak. Di agenda ketiga nanti. Disinilah tuh muncullah tentang inovasi-inovasi apa? Seperti yang tadi barusan waktu saya minta apa overview apa tadi ya? Preview tadi yang Pak Bustanil tadi kan itu inovasi itu sudah yang kata Pak Sejati apa tadi lagu kado terindah itu kan inovasi. Nah yang Pak Julius ini belum kelihatan inovasinya apa yang akan digulirkan itu oleh Pak Julius ini. Nah gitu Pak Julius. Nah nanti kalau setelah itu baru dapatlah inovasi baru analisis ini. Nah ini tadi ada saran dari Pak Sujasno ya. Oke ini sepertinya masih kurang saran Pak Sujasno mungkin dimasukkan juga. Ya, kalau saran saya bukan hanya di ini Pak Sujasno, bukan hanya di Sdukcapil ya. Kayaknya semua OPD terlibat di sini. Ya enggak? Semua organisasi perangkat daerah terlibat kayaknya ya. Apakah itu iya. Apakah itu oke. Nanti di sini juga di sini juga untuk yang di sini belum kelihatan. Nanti Pak Julius yang menentukan apakah perlu juga nanti dimasukkan yang non government NGO-nya yang dari bukan dari unsur pemerintahan. Yang ini ya. Tadi terima kasih Pak Sujasno sarannya bagus sekali. Oke, saran Pak Sujasno karena kita ini ada kayak di Capil katanya ada yang kayak dualisme gitu ya. Iya. Iya. Oke. Kayak Pak Bustanul, Pak Bustanul dualisme itu Pak Bustanul ya. Iya, nah seperti itu. Jadi disarankan Mas Yana kalau saya menambahkan dimasukkan juga OPD-OPD yang lain, bukan hanya Distrik Capil ya. Siap. Ya, oke. Nah kemudian dari sini kan ada di sini ada penambahan ini. Nah yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Nah 7 ini masukkan apakah dia masuk semua di sini Pak? Ya. Gitu. Ya bagus kalau dia masuk semua. Itu yang kita harus teliti. Jangan sampai nanti begitu kita merumuskan ini, tapi di sini tidak ada. Itu bisa menimbulkan pertanyaan nanti. Ini masuknya kemana misalnya? Ada di sini misalnya nih kepala dinas Kominfo ada di sini ya. Tapi di sininya tidak ada. Di kotak yang mana posisinya? Apakah promotor? Apakah promotornya di sini Pak? Terbalik Pak. Ya. Iya, karena kan positif kan, sini positif kan. Iya, promotornya di sini Pak. Promotor, ya promotor atau Kalaten, ataukah Dipender, ataukah dia apatetik. Oke. Nah, untuk penambahannya, tapi ini nanti saja, tidak usah diperbaiki, ini kan sudah selesai. Ya ini saran saya saja. Nanti kalau seandainya Pak Julius nanti ini mau diteruskan untuk ke aksi perubahan, ya itu tadi saran-saran saya. Ditambah juga dengan nanti Pak Julius yang belum saya lihat di sini adalah komunikasi Bapak terhadap yang di sini gimana? Orang-orang di sini. Strategi apa yang digunakan? Ya. Oke, strategi apa yang Bapak Ibu gunakan? Atau yang di sini, bagaimana caranya
supaya misalnya yang di sini ya tetap di sini. Posisinya di promotor di sini, dia tetap di sini, tidak pindah. Artinya setelah kita melakukan perubahan atau pada saat kita melakukan perubahan, stakeholder yang ada di sini mantap di sini. Bagaimana caranya kita? Usaha apa yang kita gunakan, kita lakukan dengan menggunakan strategi komunikasi apa? Nah, atau yang di sini tadi laten bisa berpindah ke sini. Di awal kita menduga bahwa mereka ini masuk ke laten, tapi ternyata pada saat pelaksanaan, wah ternyata manfaat bagi dia besar, bukan kecil, bukan laten kalau manfaat kecil, maka bisa di akhirnya nanti maksudnya ke sini, ke promotor. Atau yang apatetik juga berpindah. Iya, seperti itu. Siap. Jadi saya tambahkan saja strategi komunikasinya ya. Dengan alur pikirnya sudah alur, Pak Julius ini sudah alur. Tinggal nanti yang ini tadi yang saya tadi yang kata saya apa ya asal muasalnya ini. Nah, kenapa Pak Julius memilih yang ini gitu? Nah, kita kan pasti ada dasar alasan kan? Nah, gitu. Ya, Pak Julius ya. Ya, siap, makasih. Iya, ada alasan. Sama seperti Pak Julius. Dari sekian banyak wanita, kenapa Pak Julius milih Nyonya Julius untuk mendampingi? Berarti ada alasan kan? Gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sujasno saran-sarannya. Kita kasih tepuk salut untuk Pak Julius dan Pak Sukasno. Tepuk salut. Salut. Oke, baik silakan. Siapa lagi? Saya tawarkan saja. Mohon maaf, Coach, izin ke toilet, Bos. Pak Sujasno ya. Oke, silakan Pak Sujasno. Izin Pak, Bustami Arifin Pak. Oh ya Pak, Pak Sujasno bukan mau paparan, tapi mau izin. Iya. Oke Pak Bus, silakan Pak Bus. Pak Bustani. Ya, Pak. Makasih ya Pak. Ya, habis ini keliling dunia lagi ya Pak ya? Siap Pak, siap. Oke Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Coach Ariel, serta rekan-rekan Bapak Ibu semua peserta PKA kelompok 2. Kelompok 2 PKA Angkatan 2 2024. Baik Pak, saya mencoba memaparkan Pak dengan berbagai usaha kemarin Pak, akhirnya jadi juga Pak. Baik Pak, ini analisis yang saya ini kan, yaitu sasaran strategis itu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Indikator kinerja utama IKU 1 indeks kepuasan masyarakat, 2 persentase pelayanan penerbitan KTP, kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga dan kartu identitas anak. 3 persentase pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil, akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian. 4 persentase instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan. Lanjut, kesediaan dokumen profil dalam perkembangan dan proyeksi kependudukan. Adapun isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu masih minimnya sumber daya manusia dan tenaga ahli untuk pelayanan. 2, belum adanya aplikasi dan inovasi untuk menunjang proses pelayanan. Makanya saya mengangkat inovasi tadi Pak. Yang ketiga, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dokumen Adminduk. Perlu saya jelaskan sedikit Pak, kesadaran masyarakat ini begini Pak. Masyarakat ini Pak, kalau mereka tuh ada hubungan dengan pemerintah Pak. Yang kedua, hubungan dengan BPJS. Nah, sekarang kan pelayanan BPJS itu berdasarkan NIK Pak. Nah, beliau orang ini masyarakat ini sakit Pak, mau masuk rumah sakit, orang rumah sakit nanya ada BPJS apa tidak, baru dia kelabakan Pak, mau membuat, baru tahu dengan Dukcapil Pak, bahwa NIK itu sangat penting Pak. Nah, dan juga terkait dengan asuransi Pak, mereka butuh akte kematian, ahli warisnya, kira seperti itu Pak. Nah, selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Selangor adalah akan mencapai pernyataan tentang hal-hal yang dilakukan atau sesuatu yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai 4 tahun Pak. Lanjut. Perkembangan terhadap pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Selangor perlu adanya inovasi-inovasi Pak yang mendukung proses pelayanan Adminduk yang akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Nah, itu inovasi-inovasi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama kado terindah tadi Pak. Jadi kolaborasi terintegrasi pasca menikah, yaitu kerjasama kita antara Dinas Dukcapil dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarangun yang membawahi kantor urusan agama Kecamatan KUA Pak. Nah, jadi kita berkolaborasi. Jadi kita minta sebelum dia menikah sudah diterbitkan surat nikah. Kita minta dengan Pak KUA, Kuakets, kita sekarang masih via WA Pak, kita input dokumen-dokumennya, baru kita terbitkanlah KTP dan KK pasangan yang baru menikah, baru kita serahkan Pak. Nanti ada foto-foto pendukung. Yang kedua sejati tadi Pak, inovasi sejati Sikok jadi Tigo. Itu kerjasama kita Dukcapil dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarangun yang membawahi para bidan Pak. Nah ini kita terbitkan juga dokumen bagi anak yang baru lahir Pak. Seperti yang Bapak sampaikan pengalaman Bapak tadi, yaitu ada akte kelahiran, ada kartu identitas anak, dan kartu keluarga yang masuk anak yang baru lahir Pak. Sebenarnya kekuatan organisasi kami Pak terdiri dari 58 personil Pak, yang PNS 36 orang, yang P3K 4 orang, tenaga kontrak daerah itu 18 orang Pak. Adapun analisis kelemahan organisasi, analisis dari sektor sarana dan prasarana Pak. Memang Dukcapil ini Pak, betul disampaikan tadi dari sisi kepegawaian maupun sarana dan prasarana. Dulu Pak, waktu saya ceritakan dikit izin Pak, pada waktu pertama launchingnya KTP elektronik, itu semua peralatan itu dibantu oleh Kementerian oleh pusat Pak. Nah sekarang alat itu sudah jadul semua Pak. Mungkin Bapak pernah dengar kasus eKTP Pak. Nah, semua kan di kecamatan kan dibantu semua peralatan Pak. Itu sudah jadul Pak. Itu 2000 berapa dulu Pak? Saya lupa, sudah 10 tahun lebih. Nah, peralatan sekarang sudah jadul semua Pak. Nah, sekarang diserahkan kepada daerah masing-masing Pak, kabupaten masing-masing untuk menganggarkan. Nah, kami itulah kekurangan kita di sini Pak. Kita sudah urus ke Bapeda dengan tim anggaran di DPRD. Nah, itulah karena masyarakat ini Pak, karena Dukcapil ini Pak mengurus dari orang baru lahir Pak sampai orang meninggal Pak. Nah, itu yang Pak Dukcapil Pak. Orang lahir, dia menikah, rubah status, sampai dia meninggal Pak. Nah, itulah Dukcapil Pak. Nah, selagi ada manusia di bumi ini masih membutuhkan dokumen NMI, Dukcapil ada di situ Pak. Nah, jadi Dukcapil ini perlu didorong Pak. Perlu didorong, dibantu oleh sarana dan prasarana yang memadai Pak, sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan cepat Pak. Dan juga Pak, untuk saya sampaikan bahwa Kabupaten Sarangun itu dari 11 kecamatan Pak. Sekarang pelayanan tuh ada sentral di kabupaten Pak, di dinas kabupaten, di dinas Dukcapil Kabupaten Sarangun. Jadi daerah terpencil seperti saya sebutkan, daerah yang jauh itu Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asa yang jauh Pak, itu susah Pak. Makanya kami punya program jemput bola Pak. Jadi kami yang datang ke masyarakat, titik yang masyarakat berkumpul, tentu berkoordinasi dengan stakeholder pihak kecamatan dan lain sebagainya Pak. Jadi perlu sekali sarana pendukung untuk peralatan itu sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan lancar Pak. Nah ini jejaring sosial yang saya masukkan ini, ini terkait dengan inovasi Pak. Sebenarnya banyak Pak jejaring sosial di Kabupaten Sarangun ini Pak. Itu saya masukkan di kantor Kementerian Agama terkait dengan kado terindah tadi Pak. Yang kedua Dinas Kesehatan yang terkait dengan inovasi sejati tadi Pak. Nah, ini foto-foto data pendukung Pak. Nah, ini pesta-pesta kalau ada Pak Bupati Pak. Ini Pak Bupati yang menyerahkan. Kebetulan kami pakai PJ ini Pak. Ini pakai PJ, ada Pak Kepala Dinas. Nah, selanjutnya ini yang pengantin baru menikah. Ini yang sejati Pak. Yang anak baru lahir Pak. Anak baru lahir. Ini dengan Bu Bidan juga Pak. Saya demikian Pak yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, mohon petunjuknya Pak. Mungkin ini cikal bakal dari inovasi proyek perubahan saya Pak. Saya mengangkat inovasi sehingga Dukcapil ini bisa maju dari segi pelayanannya Pak. Saya demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditanggapi Bapak Ibu.
Silakan, ada tanggapan Bapak atau Ibu? Masih ini ya. Bingung. Masih bingung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Bu Asmiati. Mana Bu? Pertama mohon maaf Pak, agak terlambat Pak. Lagi ngurus anak sakit ya Pak di rumah sakit. Belum sampai 9 bulan kan terlambatnya? Belum Pak. Semoga cepat Maksudnya- sembuh anaknya Bu Asmiati. Amin. Maksudnya nak melapor dengan Pak ini, Pak Bustanil, biar dapat sejati tadi kan? Pak Oh iya Pak. Bustanil ya? Iya, biar dapat sejati tadi. Sejati ya. Iya, gimana? Terima kasih Pak. Mungkin di sini perlu saya tanggapi bahwa dari pemaparan dari Pak Bustanil tadi, kebetulan di sini Pak, mungkin nanti kalau masalah mungkin proyek perubahannya nanti atau ada inovasi dari Pak Bustanil, saya mau koordinasikan di situ jangan lupa dimasukkan dinas sosial Pak. Karena dinas sosial ketergantungannya sangat penting dari sama seperti Pak Bustanil bilang tadi, dari dalam kandungan sampai meninggal itu masih urusan kita dinas sosial. Karena semua dokumentasinya perlu dinas sosial. Apapun bantuannya dari situ pasti menggunakan NIK Pak, NIK. Nah, jadi mungkin segera masukkan Pak dari kami nanti. Mungkin kalau memang Pak Bustanil mengangkat itu nanti dari proyek perubahannya, mohon dimasukkan dinas sosialnya, jangan lupa untuk sebagai jaringan kerjanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Asni. Bu Asni ya? Bu Asmi. Ya. Silakan Pak Bustanil, tanggapi 1 menit Pak Bustanil. Izin Pak, gini sebenarnya Pak, itu jejaring sosial tuh masuknya di dinas Ibu Asmiati sebenarnya. Jadi Ibu Asmiati membuat proyek perubahan, masukkan Dukcapil dalam proyek perubahan Ibu nanti jejaring itu maksudnya Bu. Nah, Ya, kalau itu kami maksudnya. selalu masuk itu. Ya. Oke, terkait data Pak, karena dinas sosial ini banyak sekali data bantuan orang miskin, Pak, orang yang betul dibantu. Nah, itu berdasarkan NIK, Pak. NIK itu tahunya Dukcapil, Pak. Nah, jadi mereka yang butuh Dukcapil, Pak, dinas sosial, Pak. Masuk dalam jejaring mereka, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Jadi dibalik Bu Asmiati, maksud Pak Bustanil itu dibalik. Ya. Kalau kita dinas sosial selalu membutuhkan capil, Pak. Iya. Ini kenapa yang dimasukkan Pak Bustanil itu Kemenak dengan Dinkes ya sehubungan dengan tadi sejati dengan tadi Kadin Terindah. Kadin Terindah kan ya hubungannya kan ke yang mau nikah nanti kan dia ke KUA, kan Kementerian Agama itu maksudnya Bu As. Kenapa yang Dinkes? Karena kan ada katanya ke bidan atau ke dokter kandungan atau apa begitu kan? Nah itu atau ke puskesmas mungkin begitu maksudnya Bu As. Rumah sakit ya. Ya rumah sakit atau puskesmas gitu. Ya jadi makanya kerjasamanya ke situ dia masukkan ke kayaknya iya Bu As. Iya, kayaknya kata Pak Bus bukan kami yang butuh dinsos yang butuh kan. Iya, karena kerjaannya dari lahir sampai meninggal kata Pak Bus. Oke, baik. Terima kasih Bu Asmiati, terima kasih juga Pak Bustanil atas paparannya. Kalau saya melihatnya dari substansi ya Pak Bus ya, Pak Bustanil ya. Saya melihatnya dari metodologi, maaf bukan dari substansi, dari metodologinya ya. Oke, ya jadi ini sudah oke, ya ini apa ya? Mau dibawa kemana tadi ada di sini kan? Iya, mau dibawa kemana tadi ini tadi? Ya kan Pak Bus ya? Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Nah itu mau dibawa kemananya itu tadi kan? Ya, kemudian ini IKU-nya, IKU ini seleksinya ke IKU yang mana Pak Bus? Yang berhubungan dengan itu tadi? Pelayanan Pak. Ya, kepelayanan ya. Oke, jadi bisa mungkin indeks kepuasan masyarakat dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini isunya. Nah, cuma yang isu ini
tiga ini yang mana nanti yang terpilihnya nanti? Yang ini. Ya, sama seperti yang saya sampaikan dengan Pak Inovasi tadi. Pak ya. Iya, Pak Julius tadi, ya. Oke. Nah, ini oke. Sehingga nanti muncullah ini. Nah, sehingga muncullah ini. Kader Ya, Terindah dan muncullah Sejati ini. ya. Iya, dengan melibatkan orang-orang ini. Nah, Ya. dengan orang-orang sini. Jejaring Nah, kerja. tadi ya, ya, jejaring kerjanya. Oke. Nah, ketika kita membuat ini, ya, ini saran saya ini diperjelas lagi Pak Julius. Ini misalnya gini, ini kepala bidang, ini kabit yang mana ini? Kabit apa gitu? Oh ya. Kabit apa dan di mana gitu? Ya ya. Nah, Ya Pak. ya, jangan-jangan nanti yang kabit di sini yang dimasukkan misalnya, oke, kabit apa? Kabit di dinas sosial. Iya, Bu Asmiati jangan-jangan kan. Nah, sehingga kita tahu bahwa dia ini internal atau eksternal. Nah, kelihatan. Jadi misalnya kalau di Capil kabit apa yang terlibat di situ? Ya, kabit Dabduk misalnya. Ya, kabit Dabduk misalnya. Catatan pendudukan ya. Ya, kabit Iya. Capil. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, saya ingat dengan angkatan 1 Pak Julius. Ada angkatan 1 bimbingan saya itu dari Capil Kota Prabu Muli. Ya, dia ngambil inovasinya Sapa Docil. Dia bukan bikin aplikasi tapi Sapa Docil. Siap antar pelayanan dokumen catatan sipil. Disingkat Sapa Docil. Oh, iya. Jadi dia pada prinsip, tapi dia kayaknya fokusnya ke pencatatan yang non Muslim, karena katanya di sana ada non Muslim yang belum mencatatkan laporan perkawinan ke Capil gitu. Ya Pak. Jadi dia akta perkawinan nanti Pak. Ya. Ya, akta perkawinan. Jadi dia larinya ke mungkin sesuai dengan bidangnya kali ya. Perkawinan kalau non Muslim di pengadilan negeri Pak. Ya mungkin itu, mungkin sesuai dengan bidang, mungkin beda bidang dengan Pak Julius kali ya. Nah dari situ salah satu stakeholder maksudnya adalah dari unsur keagamaan, gereja-gereja gitu. Nah, jadi yang ini tidak perlu lagi dia ngurus ke Capil, nanti Capil yang mendata, nanti Capil yang mengeluarkan sama yang seperti yang Pak Julius itu ketika nikah dikasih gitu dokumen ya. Nah, mungkin itu mungkin. Jadi sebelumnya kita kerjasama tapi belum tahu dengan pendeta dulu Pak, ya. Gimana Pak Julius, Pak Bustanil? Pak Bustanil Pak. Jadi yang non Muslim itu kita lakukan MOU dulu dengan pendeta Pak. Ya, seperti itu. Nanti ada pemberkatan di gereja. Nanti baru kita masukkan di situ Pak. Baru kita buat akta perkawinan mereka Pak. Ya, akta perkawinan. Ya. Kayaknya saya sarankan juga kayak Pak Julius, Pak Bustanil ini jangan-jangan nanti begitu dia konsultasi, coba ditambah dengan yang kayak Pak Julius ini, itu termasuk siap antar pelayanan juga. Jadi pengertian dia siap antar pelayanan itu sesuai dengan kita atau pelayanan publik. Jadi Capil yang melayani, bukan kita menunggu mereka yang minta dilayani katanya. Tapi kita yang kata Pak Julius jemput bola itu. Tapi beda namanya saja sih sebenarnya. Udah saja, iya. Nanti boleh ini Pak, seandainya aplikasi ini kan izin Pak, agak berat ini Pak aplikasi Pak. Kan butuh segala macamnya Pak untuk persiapan. Kalau nanti regulasi saja bisa Pak? Bisa. Oh, bisa, oke Pak, makasih Pak. Nanti kan gini, nanti kan saya jelaskan lagi di ini Pak, di aksi perubahan. Nanti kan ketemu lagi dengan saya di aksi perubahan ya. Oke, siap Pak. Jadi bisa regulasi itu bisa hanya di jangka pendek. Untuk pembuatan aplikasinya bisa di menengah atau panjang, setahun atau 2 tahun ke depan gitu. Ya. Setahun atau 6 bulan ke depan. Dari selesainya kita PIM ini Pak. Nah, gitu. Iya, bisa. Bisa Pak, bisa. Oke. Nah, jadi sama nanti. Sama seperti yang ini. Tapi kalau saran saya, karena ini sudah, nanti kalau mau diangkat nanti Pak Bustanil, coba ambil dari sisi mananya, atau memang yang mirip-mirip seperti ini. Jadi kita tidak membicarakan dengan yang sudah dilaksanakan, tapi yang akan dilaksanakan Pak Bustanil. Gitu. Oke, jadi yang akan dilaksanakan. Oke, kemudian yang ini tadi ada saran penambahan, nanti dipertimbangkan lagi apakah ada penambahan dan juga untuk yang lainnya juga ya,
Oke, kalau ini kita buat lebih berjelas lagi. Kepala bidang apa, misalnya jabatan fungsional apa. Ya. Misalnya kan. Oke. Nah, kalau ini tidak usah kita masukkan, Pak. Yang ini tidak usah kita masukkan. Ya. Kenapa tidak kita masukkan di jajaran kerja? Karena yang ini nanti akan masuk ke tim efektif namanya, Pak. Jadi kan nanti ada dua, Pak. Ada tim efektif, tim yang membantu Bapak selaku agen perubahan, ketua project leader ya. Ini tim itu nanti Bapak bentuk tim di bidang di Bapak, siapa-siapa yang Bapak libatkan untuk membantu pencapaian perubahan ini. Jadi nanti kan ya namanya pemimpin kan, kita kan kepemimpinan. Tidak mungkin kan Bapak Bapak Ibu ini menggunakan manajemen tukang cukur kan? Ya. Iya, itulah gunanya pemimpin. Jadi dia tinggal mengarahkan saja. Oh, nanti yang ini ada tugasnya dari tim ini gitu. Dia tinggal mengarahkan, menerima laporan gitu kan kalau kepemimpinan kan? Iya. Bukan dalam tataran staf. Kalau staf pelaksana, kalau prajabatan ya staf pelaksana melakukan tugas-tugas sehari-hari gitu. Nah, gitu. Jadi yang ini yang bawa ini nanti dihapus saja. Ini masukkan tersendiri, poin tersendiri namanya tim efektif. Tim yang akan membantu rencana perubahan yang akan dilakukan oleh ke agen perubahan. Dalam hal ini misalnya Pak Bustanil, oleh Pak Bustanil gitu, Pak. Jadi tidak usah dimasukkan. Nanti baru ini dibahas struktur sendiri nanti ini, Pak. Jadi ini ada struktur tersendiri yang tim kreatif ini. Oke, ya. Jadi stakeholder ini yang ada pengaruh dan kepentingan. Oke, pengaruh dan kepentingan. Oke, kemudian tinggal belum nampak di situ strategi komunikasinya. Iya, sama seperti yang Pak Julius tadi ya. Oke, ditambahkan lagi kira-kira strategi komunikasi dan juga ya satu lagi. Ini belum Bapak kelompokkan juga ya ke pengelompokan 4 itu ya, orang-orang ini yang stakeholder ini kan ada 4 itu kan yang dibuat Pak Julius tadi 4 kan, ada promotor, ya Pak, paten, depender, apatetik. Nah yang ini belum Pak Bustami masukkan ya. Nah nanti dikelompokkan aja ya, dikelompokkan. Misalnya Kadis masuk ke promotor, sekretaris masuk ke promotor. Kadis ini kadis apa, Pak? Kadis kan? Ya. Ya, kemudian kepala bidang ini, iya, dijelaskan lagi. Oke, kayaknya kalau ke Kementerian Agama juga, ini kan ini yang saya bilang Pak. Di sini kan person ya, orang semua kan. Ya. Tapi kok di sini kantor. Oh, nah, gitu. Jadi siapanya dari situ? Misalnya kata Bapak tadi kan KUA, bisa saja ini kepala KUA, ya kan? Oh, iya. Kepala KUA kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarawangun. Ya. Nah, seperti itu. Artinya ada berapa kecamatan, ada berapa KUA gitu kan? Ya, ada 11 Pak. Ada 11. Ya. Kalau 11 mungkin kebanyakan mau ditulis semua kan kecamatan langsung saja jadikan satu kepala ke KUA dalam wilayah Kabupaten Sarawangun. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk salut untuk Pak Bustanil, juga saran dari Bu Asmiati tadi. Tepuk salut. Salut. Ya. Oke. Baik, next. Masih ada waktu kan? Satu lagi lah. Iya. Ada apa-apa, kita belajar. Ibu-ibu, oke ya, silakan ibu-ibu. Ada Bu Yunita, Bu Rina, Bu Flora, Bu Asmiati. Silakan ibu-ibu, jatah ibu-ibu sekarang. Kan waktu kita kan tinggal satu lagi. Ini pada pemalu ya? Atau Bu Yunita ya? Yunita siap? Siap Bu Yun? Siap. Oke. Siap, harus siap pokoknya ya. Iya, silakan Bu Yunita. Suaranya sempurna. Iya Bu, kami belum bisa mendengar suara indah Ibu, suara merdu Ibu belum kedengaran.
Masih Belum, Mas suara. Ibu. Sudah ada suaranya, Pak? Ya, sudah Ibu. Ini Pak, dari laporan yang saya buat tadi, tugas yang saya bikin ini, tadi ada sudah dari tugas dari Pak Bustanil yang saya lihat dan Pak Julius, ternyata di dalam tugas saya ini masih ada 3 yang kurang Pak. Jadi saya agak kurang pede menampilkan. Ya, mengingatkan kemarin baru saya mengerjakan tugas dari malam jam 11, baru selesai jam 2. Jadi mohon maaf. Mungkin untuk Ibu Flora atau Ibu Asmiati saja Pak yang duluan saya agak kurang Atau Bu pede. Rina ya Bu ya. Iya, karena tadi saya lihat di sini yang masih kekurangan di saya itu adalah peta jejaring kerja dengan pemetaan wilayahnya itu yang masih kurang, Pak. Itu nanti jadi mau koreksi, nanti saya kirim kembali ke Bapak. Belum bisa saya tampilkan di sini. Iya. Nggak usah Bu, nanti dikoreksi kalau memang itu jadi untuk aksi perubahan, dikoreksi pada saat aksi perubahan saja Bu. Iya Pak ya. Iya. Yang sudah terkumpul biarlah Bu, yang berlalu biar berlalu Bu. Kata Inul kan masa lalu biarlah berlalu, kata Inul Daratista. Oke, silakan Bu As, Bu Rina atau Bu Flora. Kata Bu Flora, aku kemarin lah sudah katanya. Merucut lagi tinggal 2 kan? Tinggal 2, tinggal Bu Rina dengan Bu As. Nah, kumpimpala ya Bu As dengan Bu Rina ini. Batu gunting kertas. Kus kita itulah kelebihannya, tahu sebelum diberitahu namanya. Sebelum ada pengakuan udah tahu. Enggak, tadi nguping tadi Pak Sal. Tadi kan nguping Bu Flora kan ngomong aku lah sudah. Oh iya Pak, mungkin di sini kalau saya mau memaparkan Pak, mungkin banyak kekurangan Pak. Karena iya, pembuatan silakan Bu As, tugas, nggak apa-apa Bu As. Ya, oke, nggak pembuatan apa-apa Bu. tugas tadi kemarin Pak di rumah sakit, jadi apa adanya. Maaf, bukan keterbatasan saya di IT Pak. Jadi saya buat jejaringan kerja, saya buat nggak paham lagi Pak. Oh gitu. Jadi tugas yang Bu, saya kirimkan Bu, sama sebentar Bu. Ibu ingat nggak apa yang saya bilang tadi Bu ke rombongan tadi waktu ke Pak Bustanul, ke yang lain tadi ingat Bu? ya, ingat Pak, apa yang kurang, apa yang itu. Bukan, Ibu kan pemimpin. Yang namanya pemimpin kan ya ada Ya. staf berdayakan Bu, berdayakan. Gitu. Tidak Pak Bustanil ya berdayakan ya. Karena Iya. Ya karena kemarin saya ada di rumah sakit Pak, jadi saya nggak fokus. Ya, Kalau makanya staff, saya jadi mungkin berdayakan. ya itu. Iya. Ini Ibu Iya, dapat Pak. tugas nih, Ibu dapat tugas bikin jejaring nih, ayo bikin ini. Nah, dia yang bikin kan selesai. Iya. Berdayakan. Ya Namanya Pak, juga nanti saya tugas sempurnakan kepemimpinan Pak di kan? tugas itu. Silakan Bu Iya. As. Bu As bisa share screen? Kalau bisa minta bantu kusnya aja Pak. Oke, boleh. Dengan senang hati Bu. Ya. Iya. Oke Bu, sudah Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, terus kita yang selalu ceria, yang selalu mengerti dengan bimbingannya. Jadi Pak, di sini untuk masalah tugas yang Bapak berikan kemarin, mungkin di sini saya mau mengangkat masalah kemiskinan di sini Pak. Karena jadi dari judulnya saya kolaborasikan dengan judul peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Suralangun melalui validasi data. Di sini perlu kami tekankan, jadi kita apakan Pak validasi datanya Pak. Nah, dari latar belakang Kabupaten Suralangun adalah sebuah kabupaten yang berkembang menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1998 yang memisahkan diri dari Kabupaten Sarko, Pak. Dengan jumlah penduduk sekarang menurut data Pusat Statistik 313.466 jiwa dan jumlah penduduk miskin berjumlah 26.770 jiwa, Pak. Gitu. Dari Pak, yang tadi Pak. Yang ini. Oh ini. Ya, gambaran kemiskinan Pak ya. Jadi dari gambaran kemiskinan ini Pak, dari tahun 2015 sampai dari tahun sebelum 2015 dan sampai tahun 2015 itu data kemiskinan dikelola oleh Pusat Statistik Pak.
Jadi kita mengacu pada pusat statistik semua, baik itu Bapeda, BPKB, Dinas Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, itu kita mengambil data dari data pusat statistik. Tapi dari 2015 sampai sekarang, data kemiskinan kabupaten itu sudah dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Sorolangun, Pak. Itu yang dinamakan dengan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ya. Dari untuk data ini, Pak, dapat kita kelompokkan kemiskinan, Pak. Di sini ada masyarakat miskin dan miskin ekstrim, Pak. Kalau menurut dari kalau yang kemiskinan, yang namanya miskin itu yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Rp11.616 per jiwa per hari, Pak. Itu dari statistik, Pak. Kita pakai per kapitanya. Yang namanya miskin ekstrim yaitu yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang dikategorikan 11.616 jiwa per harinya tadi, Pak. Itu yang ekstrimnya, Pak. Ya. Jadi sekarang, Pak, Kabupaten Sorolangun sedang gembar-gemburnya itu Pak PJ Bupati kemarin mengangkat masalah miskin ekstrim Kabupaten Sorolangun. Yang insya Allah, alhamdulillah, Bapak PJ Bupati mendapatkan penilaian terbaik untuk persentase perpanjangan kinerjanya kemarin, Pak. Ya. Next, Pak. Jadi di jaringan kerja ini tadi, saya buatkan stakeholdernya, Pak. Mungkin di sini juga bisa kemarin saya tidak buatkan peta dari stakeholder yang terlibat internal dan eksternalnya. Jadi jaringan kerjanya, Pak. Di sini kalau untuk internalnya, staf dinas sosial, pendamping PKH, relawan, tagana, pendamping TKSK, pendamping sosial lainnya, dan staf dinas sosial lainnya. Di sini yang relawan pendamping PKH ini, Pak, ini semuanya pendamping yang dari Kementerian Sosial, Pak. Ini diangkat dan digaji oleh Kementerian Sosial. Relawan tagana juga diangkat dan digaji oleh Kementerian Sosial. Pendamping TKSK juga dari dinas Kementerian Sosial, tapi tagana dan relawan TKSK ini ada juga yang dibiayai oleh pemerintah daerah, Pak. Itu sekedar namanya tali asih. Jadi yang di bawah mungkin tali asihnya berapa? Ada yang 500.000 per bulan, ada yang sekitar 300.000 per bulan selain dari untuk uang SPPD-nya, uang minyak gitu, Pak. Nah, jadi dari eksternalnya tadi, Pak, stakeholder jajaran kerjanya, kami di sini sangat bergantungan kayaknya dengan Bapeda, pertanian, kesehatan, ketahanan pangan, Dukcapil, pendidikan, BPBD, yang untuk sumber datanya kita utamakan itu dari desa dan kelurahannya, Pak. Karena kita tahu bahwa kemiskinan itu ada di desa dan kelurahan. Yang tahu miskin atau tidaknya masyarakat, berarti desa dan kelurahannya, Pak. Nah, untuk penyalurannya nanti ada stakeholder internalnya itu pos dan himbara, bank himbaranya, Pak. Mungkin di situ nanti setelah ada bantuannya yang kita bantukan, yang didapatkan dari itu tadi, Pak. Jadi kekuatan dan kelemahannya pada dinas sosial sekarang, Pak, itu kalau untuk kekuatannya struktur organisasinya alhamdulillah sudah ada, tersedia sarana dan prasarananya, tersedia perda dan undang-undang, tersedia SDM, adanya komitmen kerja. Mungkin SDM-nya, Pak, perlu disampaikan, walaupun SDM-nya sudah ada, tapi banyak kelemahannya juga, Pak, kekurangannya. Ini juga kami buatnya di kelemahannya tadi. Kelemahannya kekurangan disiplin, penempatan SDM yang tidak sesuai dengan pendidikan, termasuk saya mungkin, Pak. Termasuk saya sendiri rasanya, Pak. Tapi saya karena sudah jadi senior di sini, Pak, ada juga ilmu dari mungkin dari pelatihan, ada kursus-kursus, ada itu nih, Pak, Indonesia. Kelemahannya itu koordinasi yang belum optimal, pembagian kinerja yang belum optimal. Itu, Pak. Next, Pak.
Jadi dalam langkah dan strategi yang saya ambilkan untuk jejaring kerja ini tadi Pak, untuk mewujudkan mungkin nanti penurunan angka kemiskinan melalui validasi data, saya ambil langkah dan pemetaannya Pak untuk penanganan kemiskinan ini tadi. Saya menentukan isu permasalahannya dulu. Dari isu permasalahannya nanti Pak, saya bisa mempetakan ini isu permasalahannya kemiskinan di bidang apa Pak? Kemiskinan yang bagaimana tadi? Ada miskin ekstrimnya tadi Pak. Yang kedua, melakukan koordinasi dan konsultasi. Melakukan koordinasi dan konsultasi ini Pak, saya lakukan mungkin di stockholder yang sudah ada kita buatkan tadi, jejaring kerja yang ikut terlibat tadi Pak. Melakukan sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi di sini Pak, perlu kita lakukan sosialisasi itu ada mungkin di sini kami pakai tadi dari stockholder yang internal Pak, itu melalui pendamping PKH. Sosialisasi ini insya Allah sudah kami lakukan itu setiap bulannya, di mana kita sosialisasikan apabila masyarakat sudah memenuhi kebutuhannya lebih dari 11.000 per jiwa per hari tadi, agar bisa graduasi itu Pak, keluar secara mandiri agar keluar dari kemiskinan, dari peta miskin tadi Pak. Karena kita enaknya Pak, kalau sudah dapat bantuan tidak mau keluar Pak. Jadi itu kebanyakan itu mungkin Sarolangun Pak, mungkin daerah Bapak enggak seperti itu mungkin. Gitu. Dari langkah-langkah tadi kami juga menentukan stockholder yang terlibat. Stockholder yang terlibat tadi itu membentuk tim kerja. Mungkin tim kerja nanti kami ada dari stockholder yang internal, monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi ini Pak, kami memakai apabila data yang tidak ada, apabila ada seperti pengaduan dari masyarakat, apabila ada data yang tidak sesuai dengan angka kemiskinan yang kita di Kabupaten Sarolangun, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi itu turun ke lapangan, Pak. Itu setelah kami lakukan juga. Yang teknis fasilitasi ini kita ada mungkin di sini ada masyarakat miskin yang memerlukan fasilitasi dari kita, seperti disabilitas, Pak. Disabilitas mungkin dia tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu kemana. Ada tunarungu, ada tunawicara, ada yang mungkin cacat fisik. Itu kita fasilitasi kemana tujuannya, Pak. Itu. Next, Pak. Jadi proses penanganan kemiskinannya, Pak. Mungkin di jaringan kerja juga kita lakukan untuk proses penurunan kemiskinannya tadi. Pertama kami mengumpulkan data, Pak. Data yang kita kumpulkan itu data dari desa atau kelurahan. Setelah ada data dari desa atau kelurahan, validasi kemiskinannya, Pak, data kemiskinan. Yang validasi tadi maksudnya tadi kami melakukan validasi di sini dengan bekerja sama dengan operator desa dan adik-adik pendamping yang ada di lapangan seperti pendamping PKH, TKSK dan lain-lainnya tadi. Setelah kami validasi, kita menentukan kelompok kemiskinannya, Pak. Nah, kelompok kemiskinannya tadi ada miskin ekstrimnya. Setelah kita lakukan ada miskin dan miskin ekstrimnya, kita bisa memilih bantuan jenisnya, jenis bantuannya apa yang mau kita dibutuhkan oleh KPM, Pak ya. KPM itu komponen penerima manfaat tadi masyarakat miskin, itu ada jenis bantuannya. Setelah dapat apa jenis bantuannya, mengarahkan stockholder kita terkait. Mengarahkan maksudnya di sini, Pak, kemana arahnya, kemana endingnya, kemana apa bantuannya. Di situ ada nanti bantuan PKH, BPNT, ada di situ KIP, Pak, KIP dan KIS-nya. KIP itu Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Akhirnya kita setelah dapat itu kita baru monitoring dan evaluasi lagi apakah itu betul atau tidak itu yang dilakukan.
Next Pak, atas tadi Pak. Atas ini Bu. Kan yang Bawahnya Bu. ya, yang jangka menengah tadi Pak, kita apakan dulu. Yang ini. Iya Pak. Jadi Oke. dari dapatnya bantuan, dari setelah bantuannya itu dapat tadi, setelah data dipalitkan Pak, kita dapatkan mungkin di sini nanti juga kalau tidak kemungkinan saya mohon dengan Bapak nanti saya mau bimbingan, saya mengangkatnya ini kemiskinan Pak. Jadi untuk jangka pendeknya saya tersedianya data yang akurat dan dapat dipercaya Pak, by name by address-nya. Karena selama ini kita kesalahannya dari data juga Pak. Untuk jangka menengahnya terrealisasinya bantuan sosial terhadap masyarakat miskin. Bantuan apa yang diterima itu bisa dari masyarakat bisa tepat sasaran. Itu nanti Pak. Oke. Oke, next Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Itu mungkin dari saya, itu dokumentasi ada ini bantuannya Pak, penyaluran bantuan sembako. Kita koordinasi dengan PT pihak pos dan itu. Ini kita koordinasi dengan Kemensos. Ini kita koordinasi dengan stakeholder internal yang penanggung perkara. Mungkin itu ya sekian dari saya Pak. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asmiati ya, Ibu Asmiati dari Dinsos Kabupaten Sarolangun. Silakan Bapak Ibu kalau ada saran atau ada komentar silakan. Oke. Ini diam ini banyak maknanya ini ya. Kalau cewek, kalau ditanya diam itu artinya setuju biasanya. Ya dak Pak Mustanil ya, Bang Capil ya. Iya, setuju dak. Kalau misal cewek ditanya orang tuanya, nih ada yang datang nak melamar cak mano, setuju apa tidak? Diam artinya setuju ya. Oke. Izin Pak. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Sal, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam. Ya. Pak pertama sekali saya mohon maaf karena sama halnya menempuh jalan dulang Pak. Kenapa seperti itu? Kabupaten Selangor kebetulan saya juga bekerja di Kabupaten Selangor. Kemudian dengan adanya pembelajaran ini kita berharap ada dari coach memberi kita menerima. Nah artinya imbal balik di samping belajar ada semacam tukar pikiran. Itu yang saya bilang tadi dari kemarin dari awal adalah al ilmu bil muzakarati, menghidupkan ilmu itu dengan bertukar pikiran. Nah dari sesi untuk menanggapi apa yang disampaikan yang diminta oleh Gus dari presentasi dari rencana proyek perubahan ini. Setelah melihat 3 pembicara terlebih dahulu, pertama Pak Julius, saya melihat mengevaluasi itu sudah sempurna. Kemudian Pak Bustanil mendekati sempurna. Untuk Ibu ini sama halnya mungkin dengan saya. Sangat jauh dari kesempurnaan apa yang diharapkan oleh Coach. Dalam artian poin endingnya mau kemana organisasi kita mau dibawa. Oleh karena itu saran saya halo, anybody home? Halo. Jangan-jangan ada yang sabotase ini Pak Sal. Bentar. Ingat ini. Ya, Kita panggil sakit Pak di rumah sakit dirawat. Saya bilang ya mudah-mudahan anak saya sembuh cepat. Nah, tapi kemana lagi nih? Pendataan yang ini hanya tertumpu dari leading sektor gitu loh, seperti yang di kepala desa. Artinya peran dan
ini yang diupayakan ke arah perubahan dari Dinas Sosial selaku leading sektor, OPD yang menangani masalah kemiskinan, kemudian bidang yang menangani itu mungkin Bu Asmi, ini belum tercermin dari apa yang diharapkan oleh coach. Oleh karena itu sama-sama mungkin kita apa yang disampaikan dari presentasi sebelumnya yang dan saran-saran masukan perubahan untuk kawan-kawan yang disampaikan oleh Pak Ariel. Nah, tinggal menambah dan mengurang sisip-sisip dikit itu mungkin sebagai kita jadi catatan kecil. Bagi saya juga seperti itu. Jadi catatan kecil di mana kurangnya kita nanti untuk proyek perubahannya kita akan sisipkan, kita tambahkan. Mungkin kemudian untuk Bu Asmi jangan hanya semata-mata tergantung pendataannya dengan kepala desa. Sebab kekuatan politik ini kadang gini Pak, mungkin di satu daerah Sorolangun, mungkin daerah lain tidak. Kalau kita mengandalkan datanya validasi data itu hanya tergantung dengan desa, ya ada misi lain yang tidak tercapai dalam kita selaku pemerintah ataupun aparatur negara. Mungkin itu sekadar yang dapat saya tambahkan Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Sal. Rencana saya kalau memungkinkan nanti yang belum tampil kita lihat sekilas ya, kalau waktunya memungkinkan. Ya, Nah, siap, Pak. biar sama kan. Ya. Itu mengakomodir saran-saran dari Pak Salfitri tadi ya. Iya. Menyalurkan aspirasi gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sal. Ya, jadi yang untuk Ibu Asmita, Ibu Asmita belum kelihatan. Asmiati, Pak. Asmiati. Yang dirubah-rubah, Pak. Bukan, jangan. Tapi Bapak Ibu jangan timbul pertanyaan ya. Nanti Pak Awil timbul pertanyaan, ada apa dengan Asmita? Coba itu. Jangan keliling dunia, Pak. Asmita. Masih teringat Asmita nih, Pak. Someone, Pak. Jangan-jangan mantan terindah ya. Spesial. Nanti dokumennya berubah, Pak. Dokumen KTP-nya berubah, Pak. Berubah sama Pak Bustani ya, Pak. Ketampil lagi ya Pak ya. Oke, jadi untuk Bu Asmiati saya belum melihat kinerja apa yang mau ditingkatkan dengan melihat IKU apa yang stressingnya Bu ya. Jadi kinerja apa? Ya, oke Pak. Tapi ada judulnya tadi kayaknya larinya ke bagaimana penanggulangan kemiskinan ya. Ya. Oke, kemudian juga belum kelihatan ininya Bu. Apa peta jejaringnya belum ada. Oh ya tadi saya sampaikan oleh Ibu ya. Ya Pak. Ya peta jejaringnya, kemudian penempatannya itu ya, pengelompokannya itu belum ada, termasuk juga strategi komunikasi. Nah, yang ini, yang mana tadi ya, permasalahan itu ya, mana tadi? Mana ada? Tadi ada, belum Bu ya, belum kelihatan ya. Oh, belum ada juga ya. Isu yang diangkat itu apa Bu? Yang hubungannya ke situ. Untuk peningkatan kinerja tadi, ya. Jadi isu apa yang muncul, isu apa yang muncul, siapa yang muncul. Kemudian sama seperti tadi dari analisis isu itu baru dicari yang mana yang kira-kira prioritas yang akan yang akan dicarikan penyelesaiannya segera. Ya. Oke, Pak. Ibu kalau berbicara masalah kemiskinan ini kayaknya kita perlu regulasinya yang diambil dari mana Bu ya? Maksudnya gini Bu, kadang-kadang ada juga penetapan sendiri standar kemiskinan orang kan beda-beda kan, kalau dari Kementerian Dalam Negeri mungkin beda, mungkin dari tempat Pak Mustadil mungkin beda kan, mungkin dari Kementerian Agama atau dari dari Dinsos, dari Kemendagri mungkin berbeda-beda. Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga oleh Bu Asmiati nanti Bu ya. Ya, itu. Sama seperti inilah kemarin dewasa ya, pengertian dewasa itu kan dari Kementerian Agama lain, dari Capil mungkin beda lain, Kemendagri juga beda lain kan. Oke. Nah, itu ya Bu.
Tapi di sini juga saya belum kelihatan. Ibu kan mau larinya ke sini, Bu. Nah, ini kan. Ya, validasi data Tapi saya. ya, tapi ini jadikan alat saja, Bu. Jadikan alat untuk meningkatkan kinerja apa di organisasi Ibu. Nah, yang dijadikan inovasinya itu ya untuk peningkatan kinerja. Validasi data ini mungkin bisa masukkan ke kegiatan saja nanti, Bu. Kegiatannya apa? Tujuan muaranya apa ke situ? Yang ini, Bu. Yang validasi data ini. Oke, Bu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Tadi kan yang ke Bu Yunita. Bu Yunita ya, Bu Yunita ya. Nah, kalau kita lihat yang Bu Yunita ini sudah ada kekuatannya, stakeholdernya. Ya, ada Bu Yunita ya. Ya. Jadi yang Bu Yunita juga belum tergambar, Bu. Belum mantap ininya, Bu, apa? Caranya gimana, Bu? Nah, ini Bu Yunita ya. Cara untuk menurunkan ini gimana? Gitu. Inovasinya itu. Kemudian dari sini kita lihat di mata pelatihan kan manajemen informasi sektor publik kan ada tentang penggalian isu. Di situ. Oke. Ya. Oke, itu yang Ibu Yunita. Yang Pak, saya tutup dulu ini. Ya, izin Pak. Kalau coba cek punya saya Pak. Pak Sal ya? Ya, karena apa Pak? Saya merasa hampir sama dengan Bu Asmi. Nah, Bu Asmi tadi kendalanya kan anaknya sakit. Kalau kendala saya ini pertama ya mungkin daya tangkap Pak, ini terkait dengan ini. Cuman saya minta koreksi ya nanti.